Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad Plus, satu channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, baru-baru hari ini dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan PAN-RB itu rapat bersama Bapak Ibu terkait formulasi untuk TPP ASN, termasuk dalam hal ini guru di daerah. Hal ini tersampaikan melalui media sosial resmi dari Kemendagri, yaitu Biro Ortala Kemendagri. Ini adalah salah satu media resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, di sini terkait evaluasi kebijakan TPP ASN daerah, tentu termasuk juga dalam hal ini guru. Dalam captionnya, pihak Kemendagri menyampaikan seperti ini. Kemendagri bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB sepakat melakukan evaluasi terhadap formulasi pemberian TPP bagi ASN pemerintah daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan TPP ditemukan ketimpangan besaran antara TPP daerah maupun antar pemerintah pusat dan daerah. Jadi ini fakta di lapangan Bapak Ibu ya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu bahkan signifikan perbedaan TPP-nya. Belum lagi antara pusat dengan daerah, ya seperti itu. Sehingga kebijakan TPP ini adalah tambahan penghasilan pegawai Bapak Ibu ya. Kebijakan ke depan itu diharapkan mampu menciptakan sistem remunerisasi yang lebih adil, proporsional dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas serta motivasi kerja ASN. Menariknya ada sistem remunerasi. Nah, ini menjadi indikasi apakah ke depan ASN juga akan seperti Polri dengan sistem remunerasi. Nah, ini yang akan kita tunggu Bapak Ibu. Dan ini resmi ya, diangkat oleh Kemendagri medianya. Ya, Bapak Ibu. Ini ya dokumentasinya ya, ketika pihak dari Kemendagri, pihak dari Kemenpan ARB itu rapat bersama terkait hal ini Bapak Ibu. Dan di postingan yang lain itu ada di sini ya, kita lihat captionnya. Nah, di postingan yang terbaru juga, meskipun berada pada kelas jabatan, mengapa nominal TPP bisa berbeda? Meskipun berada pada kelas jabatan yang sama, besaran TPP ASN dapat berbeda karena mempertimbangkan berbagai kriteria seperti beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas, dan pertimbangan objektif lainnya. Setiap kriteria harus didukung oleh evidence atau dokumen pendukung yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kompetensi, kinerja, serta melengkapi bukti dukung yang relevan. TPP yang berbeda merupakan hasil penilaian yang objektif sesuai tugas, tanggung jawab, dan evidence yang dimiliki masing-masing pegawai. Jadi itu penjelasan dari Kemendagri kenapa kemudian TPP bisa berbeda padahal jabatannya sama. Jadi TPP itu tidak hanya ditentukan oleh kelas jabatan Bapak Ibu ya. Meskipun jabatannya sama, bisa jadi ASN itu dapat TPP yang berbeda karena ada beberapa faktor ya. Bisa jadi kriteria tertentu seperti kondisi dan karakteristik pekerjaan masing-masing seperti itu. Dalam hal ini yang mempengaruhi adalah beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas, pertimbangan objektif lainnya. Nah, ini menariknya Bapak Ibu. Kalau misalnya ke depan ASN berlaku sistem remunerisasi, tentu itu artinya akan sama dengan kepolisian seperti itu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan sistem remunerisasi itu? Silakan komentar di kolom komentar. Nah, itu tadi informasi pertama Bapak Ibu ya dari Kemendagri. Ini ada informasi tambahan nih dari edaran resmi Kementerian Pendidikan untuk semua kepala sekolah dan guru tanpa terkecuali. Ini sangat wajib mengetahui terkait perubahan jadwal Sulingjar. Dipercepat Bapak Ibu. Mari kita cek. Baru-baru ini Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan mengeluarkan edaran tertanggal 1 Juli 2026. Jadi ya 3 hari yang lalu ya. Edarannya ini terkait dua hal. Penyelenggaraan TKA untuk SMA sederajat dan survei lingkungan belajar atau Sulingjar untuk
semua satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya SMA tapi SD, SMP, SMA sederajat ya. Ini karena Sulingjar itu mencakup di berbagai jenjang ya, seperti itu. Untuk kepala sekolah dan pendidik, dalam hal ini guru. Nah, ini perlu dipahami. Apa sih terkait Sulingjar itu dan apa terkait penyelenggaraan TKA? Nah, kita mulai dari yang pertama, kita baca isinya Bapak Ibu supaya kita memahami beberapa informasi yang perlu diperhatikan terkait TKA ya atau AN dan survei lingkungan belajar. Yang pertama, untuk jadwal pelaksanaan TKA dan AN tahun 2026 itu terlampir di jadwal lampiran 1, nanti kita cek. Yang kedua ini terkait survei lingkungan belajar Bapak Ibu. Survei lingkungan belajar pada kepala satuan pendidikan dan pendidik pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi semua jenjang ya, dari anak usia dini, dasar hingga menengah, sesuai dengan jadwal lampiran 2. Nah, jadwal pelaksanaannya yang semula tanggal 3 sampai 31 Agustus diubah Bapak Ibu menjadi 20 Juli sampai 17 Agustus. Jadi dipercepat. Jadi semula jadwal Sulingjar itu tanggal 3 Agustus mulai sampai 31. Nah, ini dipercepat mulainya tanggal 20 Juli bulan ini sampai 17 Agustus Bapak Ibu. Perubahan ini dilakukan untuk mempercepat rilis rapor pendidikan SD, MI sederajat dan MTS. Satuan pendidikan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Menginformasikan dan memastikan data Dapodik dan Education Management System atau EMIS ya untuk madrasah. Untuk data kepala satuan pendidikan dan pendidik sudah terverifikasi dan tervalidasi. Melakukan perbaikan data di verbal pendidik dan tenaga kependidikan melalui verbal PTK oleh operator satuan pendidikan jika ada kesalahan data pada kepala satuan pendidikan dan pendidik di Dapodik atau EMIS. Yang berikutnya Bapak Ibu, memastikan proses verifikasi dan pemutakhiran itu diselenggarakan sebelum 30 Juni. Jadi 30 Juni ini harusnya sudah tuntas. Nah, operator tentu sudah menindaklanjuti. Hanya yang penting kita ketahui bahwa jadwalnya ini dimajukan ya untuk Sulingjar, seperti itu. Berikutnya, menginstruksikan kepada operator atau proktor pada masing-masing satuan pendidikan untuk mencetak kartu login pengisian survei pada 1 hari sebelum waktu pelaksanaan dan memantau tingkat keterisian instrumen Sulingjar. Nah, seperti itu beberapa poin Bapak Ibu ya, ini kami tampilkan ya, bisa kita baca sama-sama. Poinnya yang paling penting di sini adalah salah satunya bahwa jadwal Sulingjar itu dimajukan, dipercepat ya menjadi mulai tanggal 20 Juli. Ini perlu dipahami karena barangkali Bapak Ibu masih mengetahui informasi yang lama ya, dimulai di bulan Agustus ternyata sudah ada perubahan lagi nih Bapak Ibu. Jadi perlu kita update terhadap informasi yang terkini. Dan melalui channel Guru Abad 21 kami senantiasa mengupayakan untuk senantiasa mengupdate informasi-informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan. Belum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.